Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Pratama. Jadi, di video kali ini, saya bersama rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan dari hasil penelitian kami tentang suatu grafik dalam metode numerik, yaitu metode terbuka, di mana apakah grafik tersebut termasuk ke dalam konvergen atau divergen. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu nama-nama kelompok saya, yaitu saya sendiri Farhan Pratama, yang kedua Muhammad Syahrial, yang ketiga Dava Aryanugraha, Bram Arya Stafirandi, dan Fikri Oktariski. Baiklah, untuk yang grafik pertama, di sini kita akan mengetahui apakah sebuah grafik ini termasuk ke dalam konvergen atau divergen. Bisa kita lihat pada gambar di mana terjadi perpotongan di sumbu y sama dengan x dan y sama dengan gx. Dan di titik penyelesaiannya itu berada di tengah-tengah sini, berada di tengah, di mana untuk asumsi awal kita x0 sampai dengan x3 itu seperti mengitari titik penyelesaian. Dan syarat untuk menentukan dia konvergen atau divergen, di mana semakin mendekati titik penyelesaian, maka dia adalah konvergen. Jadi untuk grafik pertama dapat kita simpulkan bahwa grafik ini merupakan konvergen. Dan konvergen seperti apa grafik ini? Jadi grafik ini bisa kita lihat dia seperti mengitari titik penyelesaian, dan jika dia mengitari titik penyelesaian itu disebut konvergen tipe osilasi, di mana dia mengitari titik penyelesaian seperti memutari namun berbentuk persegi. Selanjutnya untuk grafik nomor 2 bisa kita lihat di sini di mana dalam grafik ini titik x0, x1, x2 di sini menuju di titik penyelesaian. Jadi untuk grafik ini adalah disebut dengan grafik tipe konvergen, di mana dia menuju ke titik penyelesaian. Dan termasuk ke dalam tipe-tipe konvergen seperti apa? Jadi tipe-tipe konvergen dari grafik ini adalah tipe konvergen monoton, di mana syarat untuk tipe konvergen monoton ini yaitu dia selalu menuju ke titik penyelesaian, bukan melingkari titik penyelesaian, seperti slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya grafik yang ketiga. Di sini bisa kita lihat perpotongan sumbunya y sama dengan x dan y sama dengan gx, di mana titik penyelesaiannya itu berada di tengah. Dan untuk asumsi awal kita dari x0 itu menuju ke titik penyelesaian, di mana titik penyelesaian ini disebut sebagai konvergen. Semakin mendekati titik penyelesaian, itulah dia disebut dengan konvergen. Dan jika dia divergen, yaitu dia semakin menjauhi titik penyelesaian. Dan di sini sama seperti grafik pertama yang sudah saya jelaskan, di mana tipe konvergen ini yaitu tipe osilasi. Konvergen berosilasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk grafik selanjutnya, saya akan menganalisis grafik kurva yang sudah ada. Kita akan tentukan dia bersifat konvergen atau divergen. Seperti gambar ini, kita bisa lihat ada sebuah garis YX lurus, garis Y sama dengan X.
kemudian berpotongan dengan garis Y sama dengan X, dan titik potongnya ada di gambar seperti ini. Kemudian kita ditentukanlah titik garis X0 nya di sini, dan X1 nya di sini. Didapati bahwa X0 dan X1 ini bergerak menjauhi titik perpotongan antara Y sama dengan GX dan titik Y sama dengan X. Nah, kita bisa lihat X0, X1, kemudian dilanjutkan di sini. Di sini kurang lebih seperti ini. Ini adalah X2 seperti ini. Dan apabila dilanjutkan lagi, maka dia akan semakin menjauh dari titik perpotongan, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa grafik satu ini adalah grafik termasuk divergen. Divergennya seperti apa? Yaitu divergen monoton. Karena divergen monoton ialah grafik yang divergen, yaitu grafik yang akan selalu garis X-nya ini akan selalu menjauhi dari titik potong dari kurvanya, seperti itu. Kemudian grafik kedua, kita bisa melihat yang grafik kedua ini ada sebuah garis ini garis Y sama dengan X berpotongan dengan garis Y sama dengan X. Sudah ditentukan X0 nya berada di sini, kemudian dilanjutkan dengan X1 berada di sini, sehingga membentuk garis seperti ini. Ini X0, kemudian ini dilanjutkan menuju ke X1. Di mana X2 nya? X2 nya perkiraannya akan berada di sini. Ini X2. Sekilas grafik ini ialah grafik divergen, karena garis-garis X ini semakin tinggi dari X0, X1, X2, dia seperti menjauhi titik potong dari garis kurvanya Y sama dengan X dan Y sama dengan GX. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa grafik ini termasuk grafik divergen yang osilasi. Karena bentuknya seperti memutari grafik yang memutari titik potongnya. Kalau tadi divergen monoton menjauhi seperti bentuk tangga, sedangkan grafik divergen osilasi ini adalah grafik yang membentuk seperti garis yang memutari titik potong. Oke, untuk grafik yang ketiga ini, kita masuk ke grafik yang ketiga. Dapatilah grafik kurva seperti gambar dengan asumsi awalnya menentukan X0 terletak di sini, kemudian dilanjutkan dengan X1 nya berada di sini. Sehingga kita dapat melihatkan X1 nya berada di sini, lalu X0 nya berada di sini, kemudian X1 nya berada di sini. Yang dinamakan grafik divergen itu yaitu apabila nilai X nya ini semakin mendekati dengan titik simpulnya, titik temunya. Nah, titik temunya berada di mana? Titik temunya berada di sini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa grafik ini adalah termasuk grafik yang konvergen, karena titik-titiknya ini semakin mendekati dengan titik temunya. Ini seperti titik temunya, ini ada X2 semakin mendekati dengan titik temunya di sini. Kemudian konvergen ini termasuk dalam kategori konvergen osilasi. Nah, karena bentuknya itu seperti mengitari titik temu dari potongan garisnya.
Kalau biasanya konvergen monoton itu yaitu dia eh, mendekat namun eh, tidak berbentuk seperti memutar. Namun apabila konvergen osilasi ini bentuknya dia itu mendekat, tapi bentuknya itu seperti kayak dari di sini, kemudian satu di sini, kemudian dua di sini. Nah, sampai seterusnya sampai ketemu titik, sampai dia ketemu di titik temunya di sini. Jadi terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafari Nugraha dari Teknik Informatika Untan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai grafik Newton-Raphson. Saya ulangi kembali, jadi metode Newton-Raphson itu adalah metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradient dari sebuah grafik. Jadi di dalam grafik ini, untuk dapat mencari x-nya, untuk mencari x1, sebelumnya kita mencari dulu x0-nya, kemudian kita tarik garis lurus yang bersinggungan dengan titik x ini, dan bersinggungan juga dengan garis X tersebut. Jadi didapatkanlah X1 dan kemudian juga dilakukan untuk X berikutnya. Jadi dalam grafik ini termasuk dalam kategori grafik yang bersifat konvergen, yaitu grafik yang bersifat mendekati titik akar. Karena dari sini kita bisa lihat X0 berada di sini, kemudian X1, kemudian hingga X2 semakin mendekati titik akar yang ditandai dengan bulatan kuning ini. Kemudian grafik ini bersifat konvergen, yaitu konvergen monoton, yaitu di mana persamaan ini mendekati titik akar secara konstan, yaitu hanya mendekati terus, tidak ada menjauh sekalipun gitu. Kemudian masuk ke grafik yang kedua. Untuk grafik kedua ini sama seperti sebelumnya, di mana yang pertama ditentukan dulu titik x0-nya atau titik dugaan, kemudian ditarik garis yang bersinggungan dengan garis tersebut dari titik X0, kemudian dicarilah X1-nya yang berada di sini, kemudian dicari juga, kemudian ditarik lagi garis dari titik X ini menuju garis X, menuju garis sumbu X, kemudian didapatlah X2. Dari grafik ini dapat saya simpulkan bahwa grafik ini bersifat divergen karena dari X0 hingga X1 dan kemudian hingga X2, grafik ini terlihat menjauhi titik akar, yaitu yang berada di sini. Kemudian grafik ini juga bersifat osilasi karena seperti yang bisa kita lihat di sini terlihat seperti memutar, yang dari X0 ini menuju 1, kemudian mutar lagi ke 2, kemudian menurut dugaan saya yang ketiganya akan berada di sebelah sini, di luar jangkauan dari grafik ini. Kemudian masuk ke grafik yang terakhir, yaitu grafik yang ketiga. Seperti yang bisa kita lihat, titik awal yaitu titik nolnya, yang titik dugaan pertama, dari sini, kemudian ditarik garis singgungnya, yaitu garis 1, dan akan didapatlah titik X di sini. Pada X di sini juga, kemudian ditarik garis yang bersinggungan dari titik X tersebut dengan garis ini, yang akan menghasilkan garis 2, dan berikut juga seterusnya. Jadi, seperti yang bisa kita lihat, jadi saya menyimpulkan kalau ini grafik ini juga bersifat divergen, yaitu
grafik ini tidak akan mendekati titik akar yang berada jauh di sini. Kemudian grafik ini juga bersifat osilasi karena ada grafik ini ada mendekatnya sekali, kemudian menjauh, dan kemudian mendekat lagi, dan kemudian menjauh lagi. Di mana menurut saya itu osilasi itu tidak konsisten dalam hal melakukan pendekatan atau perkembangannya gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk berikutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Okta Rizky. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya mengenai bahwa grafik ini konvergen atau divergen dan mengapa. Untuk grafik yang pertama, bagaimana untuk dilihat dulu X0 nya, lalu mendapatkan garis pertama, X1 garis yang kedua, lalu X2 mendapat garis ketiga, lalu X3, lalu garis yang keempat, dengan titik penyelesaiannya yang ternyata ada lebih dari satu titik penyelesaian, yaitu ada 4 di sini, lalu di situ, dan di situ. Grafik ini bisa disebut konvergen atau divergen. Bisa disebut keduanya, bisa disebut konvergen dan divergen. Mengapa? Karena ketika suatu nilai yang mendekati salah satu titik penyelesaian itu akan disebut konvergen. Nilai tersebut mendekati salah satu titik. Namun di sisi lain, nilai tersebut juga akan menjauhi titik penyelesaian yang lain, yang mana itu disebut dengan divergen. Lanjut ke grafik yang kedua. Grafik ini untuk penyelesaian ini saya sebut dengan grafik divergen. Dengan titik penyelesaian ada 2. Namun, jika X0-nya kita ubah, ada kemungkinan kita akan mendapatkan nilai konvergen. Lalu yang grafik ini, di mana X0-nya di sini, lalu mendapatkan untuk grafik yang ini saya menggunakan metode aksen ya. Sebelumnya saya menggunakan dengan penyelesaian menggunakan metode Newton-Raphson. Di metode ini X0-nya di sini, lalu mendapatkan lalu lagi X1-nya. Mendapatkan garis Fx0 di sini dan Fx1 di sini, dan mendapatkan garis ini untuk mendapatkan garis singgung pada X2, lalu tarik garis dan dapatkan X3. Pada grafik ini menurut saya grafik ini adalah grafik divergen ya, karena nilainya menjauhi titik penyelesaian dengan titik penyelesaian yang berada di sini. Sekian untuk grafik-grafik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi nama saya Brahma Safirandi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu konvergen. Konvergen dalam matematika berarti properti yang semakin mendekati limit saat argumen atau variabel fungsi bertambah, atau berkurang, atau seiring bertambahnya jumlah suku deret. Sedangkan divergen dalam matematika berarti operator diferensial diterapkan ke fungsi nilai vektor 3 dimensi. Hasilnya adalah fungsi yang mendeskripsikan laju perubahan. Dan sebagai tambahan di sini ada divergen tipe monoton, jadi gambarnya seperti ini.
Lanjut, saya akan bahas grafik kedua. Dari grafik di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan fx membuat grafik bersifat divergen tipe monoton. Karena titik hasil perhitungan dari persamaan fx yaitu x2 dan x3, x0 dan x1 merupakan titik perkiraan awal sama seperti tadi. Semakin menjauhi titik penyelesaian, titik perpotongan antara garis persamaan dan garis y sama dengan x. Jadi saya tambahkan ini gambar di sampingnya divergen tipe monoton lagi seperti tadi. Dan saya perhatikan grafik yang ini sama seperti grafik yang pertama, cuman x1 dan x0 nya ini ditukar posisinya. Lanjut grafik ketiga. Grafik ketiga ini tipenya konvergen osilasi karena turunan dari gx ini nilainya kurang dari -1. Karena titik hasil perhitungan dari persamaan fx yaitu x2 dan x3 jika terus kita kerjakan. x0 dan x1 di sini merupakan titik perkiraan awal. Semakin mendekati titik penyelesaian, yaitu titik perpotongan antara garis persamaan y sama dengan x. Jadi ini ada konvergen tipe osilasi, saya tambahkan di sampingnya. Jadi ini screenshot saya ambil dari video penjelasan dosen kami. Jadi bisa kita lihat yang x1-nya dari x1 tadi nilainya adalah 6, sedangkan x2-nya nilainya 2. Jadi ini tebakan, terserah kalian mau pilih berapa. Sedangkan x3 adalah hasil dari pengerjaan seperti persamaan di bawah ini. Jadi terus kita kerjakan sampai iterasi ke-7. Hasil x3 terakhirnya adalah 3,08086. Jadi grafik penjelasan saya terakhir adalah grafik keempat yang tipenya adalah divergen osilasi. Karena titik hasil perhitungan dari persamaan fx yaitu x2 dan x3 jika terus kita kerjakan. x0 dan x1 di sini merupakan titik perkiraan awal, semakin menjauh dari titik penyelesaian. Jadi karena kurva dan garis y sama dengan x tidak berpotongan, jadi saya sebenarnya tidak yakin kalau saya bisa menyebutnya ini divergen osilasi. Karena paling dekat adalah grafik tipe divergen osilasi, jadi saya asumsikan tipenya seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya. Terima kasih.